Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Fiatul Zainab akan menjelaskan makalah saya tentang bahaya narkoba bagi kesehatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lainnya yang menunjukkan pada ketiga zat tersebut adalah narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah narkoba biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi, pada intinya, pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap menunjuk pada tiga jenis zat yang sama tadi. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 tahun sampai 24 tahun. Artinya, usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung di dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba, awalnya mencoba lalu kemudian mengalami ketergantungan. Lanjut, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah 1. Apa saja yang dimaksud dengan narkoba? 2. Apa saja dampak dan bahaya narkoba bagi kesehatan penggunanya? 3. Apa saja jenis narkoba yang saat ini masih beredar? Oke, lanjut ke pengertian narkoba. 1. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun NAPZA, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi, atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahgunakan oleh orang akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Oke, lanjut ke bahaya narkoba dan dampaknya. 1. Bahaya narkoba terhadap fisik, yaitu gangguan pada jantung dan pembuluh darah, dan gangguan pada kulit. 2. Bahaya narkoba terhadap psikologi, yaitu kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, apatis menghayal, penuh curiga. 3. Bahaya narkoba bagi lingkungan sosial, gangguan mental, dan antisosial dan asusila. Di sini ada jenis-jenis narkoba. 1. Morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. 2. Heroin. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. 3. Ganja. Ganja yang bernama lain Cannabis sativation, Cannabis indica adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkoba jenis ini dapat
membuat pemakaiannya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Oke, kesimpulan dari makalah dan PPT yang saya buat ialah, jadi dapat disimpulkan apabila narkoba dikonsumsi oleh remaja, masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka akan suram atau bahkan hancurlah masa depan mereka. Pada masa remaja justru keinginan untuk mencoba-coba mengikuti tren dan gaya hidup serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu juga memudahkan remaja untuk mendorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah sekelompok usia remaja. B. Pelajar. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 tahun sampai 24 tahun. Artinya, usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, dan apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba, awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan untuk mencoba lagi dan lagi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.